Register hari ini tanggal 10 Juli. Mohon penggugatnya Gladys Veronica Yanoan. Dengan di sini dengan pakai kuasa hukum Timothy Ezra Simanjuntak. Yang tergugatnya Randy. Tidak mempan dibujuk oleh permintaan maaf Randy Kiernet dan barangkali karena tidak ingin tertipu untuk kesekian kalinya. Senin 10 Juli kemarin, Lady Nayawan resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Randy Kiernet ke Pengadilan Negeri Bekasi. Menariknya, Lady Nayawan mendaftarkan gugatan tersebut sehari setelah Shana Sadikah dan suaminya JJ angkat bicara. Benarkah Lady Nayawan sengaja menunggu pernyataan Shanas agar semakin menguatkan bukti perzinahan yang dilakukan suaminya dengan Shanas? Bagaimana nasib Randy Kiernet usai bercerai dengan Lady Nayawan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya. Harapan ke depannya, saya akan berusaha menjadi yang terbaik lagi untuk keluarga saya, terutama anak-anak saya. Ya tetap fokus saya sekarang internal keluarga saya harus memperbaikinya atas semuanya yang ada. Internal keluarga saya harus memperbaikinya atas semuanya yang ada. Pupus sudah harapan Randy Kiernet untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya dengan Lady Nayawan. Pasalnya, Lady Nayawan secara resmi telah menggugat cerai suaminya, Randy Kiernet, di Pengadilan Negeri Bekasi pada Senin 10 Juli 2023 kemarin. Hal tersebut pun telah dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Bekasi. Bahkan, jadwal sidang perdana perceraian dengan prinsipal Lady Nayawan dan Randy Kiernet sudah ditetapkan, yakni pada 18 Juli 2023 mendatang. Sementara itu, kuasa hukum Lady Nayawan, Timothy Ezra Simanjuntak, menegaskan bahwa tekad Lady Nayawan untuk berpisah dengan Randy Kiernet sudah sangat bulat. Pasalnya, Randy Kiernet telah berulang kali mengkhianatinya dengan menjalin hubungan gelap bersama Shana Sadikah. Benarkah Lady mantap mengajukan gugatan cerai karena sudah lelah dibohongi dan tidak ingin tertipu lagi? Register hari ini tanggal 10 Juli. Gitu. Jadi dia di-input di dalam aplikasi kita SIPP. Ikor. Iya, Ikor secara e-litigasi. Dia perceraian sama pengasuhan anak ya? Iya, Iya. tentang perceraiannya tersebut, lalu tentang pengasuhan anak. Mohon penggugatnya Gladys Veronica Yanoan. Dengan di sini dengan pakai kuasa hukum Timothy Ezra Simanjuntak. Yang tergugatnya Randy. Sidang pertama hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Kebetulan saya termasuk salah satu anggota di sini. Apa yang membuat yakin pastinya hanya Bu Lady yang tahu. Pada intinya ya memang sudah tekadnya sudah bulat, sudah dipertimbangkan matang-matang, dampaknya sudah ada juga dipikirkan, ya kan, dan memang sudah terjadi berkali-kali. Tapi kita menghargai aja kalau Pak Randy mau berusaha lebih baik, memperbaiki, ya kita terima aja. Kan memang perjalanan masih panjang, ini baru masuk daftar. Kita bisa lihatlah nanti di perjalanan itu bagaimana di setiap persidangan. Saat ini, Lady sepertinya hanya ingin pergi dari Randy Kiernet. Karena itu, dalam gugatannya disebutkan bahwa Lady sama sekali tidak menyinggung soal harta gonogini. Sebaliknya, dalam surat gugatannya, Lady hanya ingin mendapatkan hak asuh atas ketiga buah hatinya.
isi gugatannya ya mungkin memang ada berbeda visi misi, ada sesuai dengan peraturan pemerintah 19 tahun 75 aja, peraturan pelaksana itu ya. Jadi nggak jauh-jauh dari situ sih, memang ada perbedaan visi misi aja. Bisa diajukan itu nanti kan potongan transkripnya. Tapi kita lebih kepada ya memang perselisihan yang tidak bisa dirukunkan lagi mungkin ya dengan alasan itu. Intinya saling menjagalah. Kita masih berprasangka baik, moga-moga ada penyampaian lebih lanjut dari Oknum S kepada Bu Lady. Ya kira-kira perempuan mana yang sanggup dan perempuan mana, wanita mana yang setegar dan sekuat Bu Lady? Saya rasa sih ya kalaupun ada ya Wonder Woman aja bisa nangis ya sama Superman. Ya ini manusia biasa lah, wajar lah. Gitu. Sejak membongkar skandal perselingkuhan suaminya, Randy Kjarnet dengan Shana Sadika, Lady Nayawan dikabarkan memang sudah berkonsultasi soal rencana mendaftarkan gugatan cerai terhadap Randy Kjarnet. Timothy Ezra Simanjuntak, kuasa hukum Lady Nayawan, juga diketahui telah mengumpulkan sederet berkas untuk mendaftarkan gugatan perceraian tersebut. Namun, saat itu Lady masih mempertimbangkan semuanya, terutama soal dampak keputusannya terhadap anak-anak. Tak ayal, gugatan cerai yang dilayangkan Lady Nayawan terhadap Randy Kjarnet kemarin kembali menuai teka-teki publik. Terlebih, gugatan cerai tersebut resmi didaftarkan tepat sehari setelah Shana Sadika dan JJ memberikan klarifikasi. Entah kebetulan atau tidak, bagaimanakah Lady Nayawan menanggapi hal tersebut? Benarkah ia menanti pihak Shana Sadika buka suara? Apakah klarifikasi Shana Sadika bisa dijadikan bukti pendukung dalam isi gugatan sebelum Lady Nayawan menggugat cerai Randy Kjarnet? Semuanya kan masih proses ya. Belum bisa jawab apa-apa sejujurnya. Tolong doanya aja, mohon doanya aja supaya prosesnya bisa baik-baik. Ya mungkin ini sih semesta yang mendukung ya, semestaku aja ya. Waktu minggu lalu Pak Randy konferensi pers, mendadak besoknya kita. Sekarang dari Oknum S sama Oknum J klarifikasi, kitanya melayangkan surat pendaftaran gugatan. Jadi sebenarnya nggak ada yang kebetulan sih. Mungkin memang udah jalannya. Kita daftarnya kan pagi-pagi. Kalau meneguhkan sih kan, meneguhkan apa enggak kan nanti kembali lagi yang memutuskan pihak majelis hakim yang terhormat. Nanti kalau kita mengurai-uraikan bukti-buktinya, ini sudah sesuai kok dengan persyaratan yang ada gitu. Tapi balik lagi kalau ini suatu sudah match gitu ya antara keterangan Oknum R dengan Oknum S sudah match, yaitu kan saya bilang ada namanya moral justice ya, dan juga Tuhan nggak tidur, jadi pastinya nanti bakal berkembang lah ke depannya bagaimana gitu. Kalau kita melihat dari bukti-bukti aja, kalau secara hukum dampaknya sudah cukup gitu ya, sudah memenuhi kriteria syarat persyaratan sudah. Jadi kembali yang waktu saya sampaikan kemarin, ya kita hanya menyiapkan bukti-buktinya sudah aman, dan memang ketika itu boleh disampaikan oke, kita jalan. Tapi kalau pertimbangan pasti tanya boleh dulu. Sebenarnya sudah masuk tindak pidana, tapi memang tindak pidana yang kita sebut delik aduan. Beberapa pasal yang bisa disangkakan kalau memang itu benar. Pertama adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi. Kalau memang mau masuk ke yang lebih berat adalah masukkan dalam Undang-Undang ITE-nya. Di pasal 27 ayat 1, barang siapa yang mendistribusikan atau mentransmisikan konten-konten yang mengandung hal-hal yang sifatnya pelanggaran kesusilaan, ancaman hukumannya adalah 6 tahun. Artinya apa? Kalau 6 tahun bisa langsung ditahan tersangka tersebut gitu. Tapi kalau hanya mengenakan hanya undang-undang pornografi dan porno aksi, itu kemungkinan ditahannya susah. Dan ujungnya jurisprudensi artis-artis sebelumnya adalah bebas atau hukuman percobaan. Kemudian ada lagi pasal 284 KUHP terkait dengan perzinahan. Nah, perzinahan harus dilaporkan oleh yang merasa
terjolimi, tersakiti, siapa yang berhak? Pasangannya. Barang siapa yang melakukan overspell atau gendak karena mereka sudah punya pasangan, yang satu punya istri, yang satu punya suami, itu boleh dilakukan laporan dengan delik aduan. Dan ancamannya hanya 9 bulan. Nah ini dia. Karena ancamannya yang terlalu singkat, jadi banyak video-video yang mungkin suatu saat akan jadi bom waktu saja. Pastinya kita tetap, walaupun alasan-alasan kita ajukan di dalam gugatan itu ada beberapa hal dari beberapa fakta-fakta yang udah terjadi, tapi tetap kita jaga. Pak Randy itu kan masih bapaknya anak-anak, dan bukti dokumen itu kan nanti panjang ke depannya bisa dilihat. Jadi kita tetap kok masih menjaga hal-hal yang mana saja disortir, diinventarisir yang mana yang perlu, mana yang tidak. Jadi saat dibaca sama anak masih bisa lebih adem gitu. Namun saya sarankan jangan dilakukan. Karena apa? Jejak digital itu akan tercatat. Bagaimana nanti orang tuanya, mereka punya anak, harusnya morality itu tetap harus dijaga. Pengakuan Randy dan kini kemunculan Shahnaz dan JJ seperti membawa cerita tentang hubungan gelap Shahnaz dengan Randy ke titik yang semakin terang benderang. Kini publik menantikan apa yang akan terjadi dengan dua keluarga ini, Randy Lady serta Shahnaz JJ. Tanpa mendahului takdir, pakar tarot Velin Ratu Ayu mengungkap terawangannya atas nasib kedua rumah tangga ini. Tapi benarkah Shahnaz dan JJ pun akan bercerai? Kalau aku melihat dari R ini, dia putus asa dan dia itu kepentingan ya, lebih kepada kepentingan sih, dia coba untuk judgment. Ya, dia mendapatkan hukuman atas apa yang dia lakukan, dimana dia menyesal ya. Kalau untuk dibilang dia maju kena mundur kena, artinya kalau dia bertahan dengan yang istrinya juga dia akan susah, akan memilih lepas, dia juga lepas juga dia tidak akan mendapatkan S gitu. Jadi di sini dia kayak ya semacam hukum karma ya, dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Ya, beruntungnya S ini masih bisa, yaitu tadi ada keluarga besar yang mensupport dengan besar hati ya. Kalau di sini kan kondisinya beda, secara ekonomi juga beda, secara sosial juga beda statusnya. Jadi di sini yang sangat berat adalah R, dimana dia juga kalau meneruskan sama S juga dia sudah tidak mungkin lagi. Tapi dia aku bisa melihat dia akan mencoba, tapi sudah terprotek ya, sudah tidak bisa. Karena ini proteksi yang sangat kuat dari keluarga besar S dan J ya, dan di sini sehingga R ini nggak bisa berbuat apapun, hanya bisa menerima apapun yang terjadi nanti, yaitu sanksi sosial dan sanksi di keluarga juga kepada karir dia. Ya, akan terus berlanjut kasusnya karena sudah menyangkut ini dilakukan sudah berulang-ulang kali, dan di sini juga ada kepentingan, artinya anak ya, masa depan anak, dan juga artinya ya sudah, karena ini sebenarnya kejadian ini sudah terjadi 3 kali. Pertama sudah ada teguran, kedua juga sudah ada peringatan, yang ketiga dia tidak mengindahkan teguran dan peringatan itu, pada akhirnya dia harus ambil sikap, artinya harga diri ya, ada harga diri dan kepentingannya adalah anak. Kalau diterus-terusan bagaimana nanti anak ya, bagaimana dengan anak, nanti semakin malu, semakin kesana juga harga diri diinjak-injak gitu. Rasa sakit hati itu yang cukup dalam membuat dia semakin harus ambil tindakan tegas gitu, karena yang suami ini tidak bisa mengambil tindakan tegas atas kehidupannya dia dan masa depan dia dan anak-anak gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.